Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya Priangan. Pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024. Pileg dan Pilpres tepatnya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Sementara Pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024. KPU sudah meluncing tahapan pemilu 2024 itu pada tanggal 14 Juni kemarin. Bagaimana Pileg dan Pilpres juga Pilkada, aturan mainnya seperti apa? Apakah ada perbedaan antara pemilu 2004 dengan pemilu tahun-tahun sebelumnya? Kita akan bicarakan ini dengan Ketua KPU Kota Tasikmalaya, Pak Dr. Ade Jainul Betakit. Kang Ade, bagaimana Kang Ade? Ya, Alhamdulillah KPU Republik Indonesia sudah melaunching tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu tahun 2024. Yang kerangka hukumnya sebenarnya untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini masih menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017. Artinya secara garis besarnya pelaksanaan pemilu tahun 2024 nanti itu tidak jauh berbeda dengan pemilu tahun 2019. Yang secara prinsip yang membedakan dari aturan KPU-nya sendiri ada nggak? Kalau dilihat dari tahapan-tahapannya yang telah ditetapkan oleh KPU atau yang ada dalam undang-undang, kalau dilihat dari jadwal kemarin yang telah dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia, yang signifikan perbedaannya itu adalah di masa kampanye. Kalau sebelumnya di tahun 2019 kampanye itu waktunya 6 bulan, 6 bulan 3 minggu ya masa kampanye. Jadi cukup panjang. Nah, sementara di pemilu tahun 2024 ini alokasi waktu untuk kampanye ini ada 75 hari, artinya 2 bulan setengah begitu. Oke, kalau misalkan Pileg sendiri nih, kita bahas dulu Pileg ya. Oke. Pileg itu tahapannya dimulai kapan? Tahapan Pileg ini dimulai dari sejak kemarin begitu. Nah, cuma memang tahapan-tahapan itu ada yang dilakukan memang di tingkat KPU RI, di tingkat KPU provinsi, dan dilaksanakan di tingkat kota kabupaten. Nah, hari ini di bulan Juni Juli ini tahapan yang pertama itu adalah sedang penyusunan regulasi-regulasi. Itu dilakukan oleh KPU Republik Indonesia. Nah, adapun nanti di tingkat kota kabupaten dimulai itu yakni tahapan verifikasi partai politik. Itu nanti waktunya di bulan Juli begitu. Jadi bulan Juli besok, bulan Juli itu KPU sudah mulai melakukan verifikasi partai politik. Betul, pendaftaran di tingkat pusat. Nah, sementara nanti di tingkat kota kabupaten dilakukan verifikasi, baik itu verifikasi kepengurusan, juga verifikasi keanggotaan, baik itu administrasi ataupun faktual. Oh, jadi KPU di bulan Juli besok melakukan verifikasi sudah mulai faktual melakukan verifikasi terhadap partai-partai kepada partai politik. Kalau boleh tahu, ada berapa partai diidentifikasi oleh KPU sekarang? Di kota. Untuk 2024 ini nanti kan partai politik semuanya harus melakukan daftar ulang lagi atau melakukan pendaftaran lagi. Itu dimulai nanti sekitar bulan Juli dan Agustus begitu. Nah, jadi baik itu partai lama yang telah mendapatkan kursi di DPR RI ataupun yang tidak mendapatkan kursi ataupun partai baru itu wajib mendaftar lagi. Nah, sampai hari ini memang belum ada yang pendaftaran karena jadwalnya belum. Nah, sementara dalam SK Menkumham kalau tidak salah itu partai yang berhak untuk melakukan pendaftaran itu ada 75 partai, Pak Muhajir. Oh, sekarang tuh ada 75 partai yang sudah berhak ya, iya, yang berhak mendaftar ya. Oh, banyak sekali ya. Ya. Politik. Kalau di Tasik ada 75 enggak? Kalau itu kan nanti di tingkat pusat. Nah, kalau di Tasik itu kan nanti tergantung bagaimana lolos atau tidaknya di tingkat pusat begitu. Oke, dan nanti dari pusat itu masuk ke daerah. Begitu. Saya dengar di partai politik sekarang agak ketat, terutama soal keanggotaan minimal ya. Ya, kalau syarat keanggotaan minimal itu masih sama dengan pemilu tahun 2019.
Jadi partai politik harus memiliki anggotaan sedikit-dikitnya berapa? Sedikit-dikitnya di tingkat kota kabupaten itu 1.000 atau 1/1000 kali jumlah penduduk begitu. 1.000 orang. 1.000 orang. Atau 1 per 1.000. Oh, jadi kalau daerahnya penduduknya kecil, 1/1000 gitu ya. Iya. Jadi dari 1.000 orang tuh 1 orang anggota partai gitu. Iya, betul. Oke. Kalau bedanya dengan tahun kemarin, ada nggak dari sistem misalkan sekarang mungkin sudah ada verifikasi, sudah ada masukin data secara online atau bagaimana? Iya, paling yang perbedaan signifikan pemilu 2019 dengan 2024 dalam hal verifikasi itu adalah kalau 2019 semua partai politik itu dilakukan verifikasi, baik itu verifikasi secara administratif ataupun faktual, baik itu partai yang baru, partai yang lolos parlemen threshold ataupun yang tidak lolos parlemen threshold, semuanya dilakukan verifikasi faktual ataupun verifikasi administrasi. Nah, untuk 2024 itu ada putusan MK nomor 55 tahun 2020 Pak Muhadjir yang menyatakan bahwa partai politik yang mendapatkan kursi ataupun yang lolos parlemen threshold, artinya mendapatkan kursi di DPR RI, itu hanya dilakukan verifikasi administrasi saja. Tidak faktual. Tidak ada verifikasi jadi faktual. Nanti KPU kota akan melakukan verifikasi faktual bagi partai yang baru, tidak memiliki kursi atau partai yang tidak lolos parlemen threshold begitu. Oke. Jadi partai lama yang tidak lolos parlemen threshold itu verifikasi faktual. Oke. Mungkin nggak gini, misalkan aku partai A, yang lain misalkan ada teman aku pegang partai B, partai C, itu demi pendaftaran sekarang masuk sistem apa namanya? Sipol, sistem informasi partai politik. Oke, Sipol double misalkan. Nicknya. Asal KTP didaftarin aja jadi anggota partai, dikasih kartu anggota. Mungkin nggak? Itu nanti kita ada salah satu fungsi Sipol itu untuk seperti itu Pak Muhadjir, yaitu untuk melakukan deteksi kegandaan. Jadi kalau nanti maunya seseorang itu didaftarkan atau mendaftar di 2 parpol atau lebih begitu, maka nanti sistem tersebut akan mendeteksi yang bersangkutan nanti ada kegandaan. Nah, bagaimana kemudian eksekusinya? Yang bersangkutan itu di partai A atau di partai B, maka itu fungsinya verifikasi administrasi itu dan juga verifikasi faktual. Kalau verifikasi faktual nanti langsung ke lapangan kita tanya. Jadi secara administratif sebenarnya partai-partai baru itu anggotanya sudah terverifikasi otomatis di dalam Sipol itu. Betul begitu. Ganda orang gitu kan, mungkin satu orang terdaftar di berbagai macam partai, kan mungkin itu terjadi. Atau mungkin yang bersangkutannya tidak merasa sebagai anggota parpol, kemudian ada yang memasukkan, itu bisa jadi. Tulis tonggong lah. Bisa jadi gitu. Ada. Bisa jadi banyak tulis tonggong. Bisa jadi. Nah, dalam konteks ini apa namanya, serius nggak sih KPU untuk verifikasi itu? Pertama, KPU kemarin kita sudah melakukan sosialisasi. Serius itu gini maksudnya, ada besar kemungkinan KPU memutuskan bahwa ini tidak lolos verifikasi. Karena misalkan orang-orangnya kebanyakan tulis tonggong. Mungkin nggak? Kita akan melakukan tadi, ada verifikasi faktual ke lapangan. Nanti verifikasi ke faktual di lapangan itu nanti ditanya langsung yang bersangkutan. Apakah yang bersangkutan memang 1.000 orangnya atau ada sampel, Pak? Sampel. Ada sampel sekitar 5-10% lah begitu. Nanti ke KPU gini-gini gitu ya? Nggak bisa, karena KPU juga ketika melakukan verifikasi itu juga dibarengi dari Panwas, Pak. Dari Panwas dan kemudian juga biasanya ada dari teman-teman pemantau juga ikut melakukan verifikasi itu. Jadi ketua partai yang baru nih harus bareng-bareng ya? Iya, gitu. betul. Harus bareng-bareng Panwas. Jadi jangan bohong-bohongan gitu, tulis tonggong, daftarin orang masuk ke partainya supaya lolos. Betul. Gitu. Ini memang kita sudah wanti-wantikan Pak Muhadjir. Karena apa? Karena memang kan ada teman-teman bukan warga lah, warga yang memang salah satu syarat umumnya dalam pekerjaan dan yang lain-lainnya ini tidak terdaftar sebagai anggota partai politik. Nah, ini kan bisa kasihan begitu kan, kalau ternyata kemudian yang bersangkutan terdetek sebagai anggota partai politik, padahal yang bersangkutan bukan anggota partai politik. Oke. Dari 1.000 itu sampel berapa?
Sampel antara 5-10% lah nanti ada. 10% berarti sekitar 100 orangan. Iya. Andai 10 orang tulis tonggong gimana? Nanti diberikan waktu untuk ada masih diberikan waktu masih nanti untuk memberikan. Berarti longgar juga ya, nggak terlalu ketat begitu, gitu. Betul. Ya, kasihan betul. kan, maksudnya mereka yang bikin partai ini kan pengen ikut dalam pesta demokrasi gitu. Ada masa perbaikan lah, ada masa perbaikan untuk melengkapi itu. Ada masa perbaikan. Iya. Oke. Baik. Sekarang soal caleg. Ya. Gimana? Ada aturan baru nggak di pemilu besok? Untuk caleg juga sama, masih aturan-aturan yang lama begitu. Jadi untuk caleg proporsi perempuan masih 30%. Masih 30%. Kemudian juga partai politik berhak mengajukan calon itu sejumlah kursi. Oke, sejumlah kursi di Kota Tasikmalaya sesuai dengan alokasi kursi tiap dapil begitu. Jadi tidak ada perubahan ya. Jadi Baraya Priangan yang mau daftar jadi caleg tidak ada perubahan. Ya, yang jelas KTP atau kelahiran, ijazah kayak gitu. Gitu ya, surat kelakuan baik, keterangan sehat, jasmani rohani. Oke. Baik. Satu lagi dalam konteks pileg ada isu perubahan dapil. Betul. Gitu. Gimana? Ada perubahan dapil nggak di kota? Nah, untuk dapil memang menarik ini ya Pak Muhadjir ya. Jadi isu yang kemarin sering ditanyakan oleh oleh partai politik, termasuk oleh masyarakat juga, salah satunya adalah tentang dapil begitu. Nah, tentang dapil sendiri untuk Kota Tasikmalaya atau kota kabupaten ketentuannya itu ditetapkannya itu oleh KPU RI. Oleh KPU RI. Diusulkan oleh KPU Kota begitu. Nah, ketika KPU Kota mengusulkan itu, tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Di antaranya adalah nanti konsep dapil tersebut harus diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dan tanggapan. Kemudian juga nanti ada tahapan uji publik. Artinya KPU harus mengadakan semacam kegiatan semacam bukan seminar lah, ya uji publik gitu kan, yang mengundang partai politik, kemudian juga stakeholder yang lain, pemerintah, akademisi, media, dan yang lain-lain lah begitu untuk mendapatkan masukan-masukan. Apakah soal nanti dapil ini ya? Iya tentang jadi dapil semua ini. Orang kita partisipatif lah begitu. Oke. Kemungkinan berubah apa enggak? Pertama begini Pak Muhadjir, dalam penyusunan atau istilahnya itu penataan dapil ya. Penataan dapil itu basisnya adalah penduduk. Jumlah penduduk. Oke. Nah, untuk Kota Tasikmalaya secara keseluruhan penduduknya itu masih dalam rentang 500.000 sampai 800.000. Artinya dalam ketentuan itu alokasi kursi untuk Kota Tasikmalaya ada 45 kursi yang tersebar di masing-masing kecamatan atau dapil tersebut begitu. Oke. Satu dapil itu rentangnya 3 sampai 12. Nah, yang 4 dapil ini kalau menggunakan jumlah penduduk yang sekarang ini itu belum ada yang melebihi 12. Gitu. Artinya secara ketentuan memang tidak wajib. Jadi tidak wajib. Tidak wajib itu dirubah. Tetapi tadi ada ruang masyarakat gitu kan, aspirasi dari partai politik dan stakeholder yang lainnya. Terutama partai politik ya, karena berkepentingan. Betul sekali. Karena mungkin ya partai politik yang kemarin dirugikan dengan sistem dapil kemarin, dia bakal ngusulkan untuk merubah dapil supaya menguntungkan dirinya. Betul sekali seperti itu. Saya pikir itu wajar. Iya, yang penting tidak boleh melanggar prinsip-prinsip lah. Ya, prinsip-prinsipnya itu artinya tadi tidak boleh lebih dari 12. Kemudian juga harus dapil itu daerahnya berbatasan begitu. Kemudian juga antara satu dapil dengan dapil yang lain kursinya tidak boleh jomplang begitu. Tidak boleh jauh ya. Betul. Kalau misalkan per dapil berapa? 6 7 ya? Per dapil itu kemarin kita 12 9 begitu. Ya. Nah, kalau kemudian kita kemarin simulasi untuk 5 dapil juga nggak terlalu jauh, yaitu ada yang kursinya 7, ada yang 8, ada yang 9, ada yang 10, ada yang 11 begitu. Jadi selisihnya 1-1 sebenarnya. Saya pikir kalau sekarang dapilnya 4 ya. Iya. Dipecah 5 malah proporsinya lebih merata. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Ada
Tapi nggak ada obrolan dengan partai politik sekarang untuk soal dapil. Nah, kalau kemarin kita roadshow ke partai politik, memang partai politik dinamikanya sangat luar biasa begitu. Bagian teman-teman partai politik ada yang mengusulkan, ya walaupun belum masa tahapan Pak Muhadjir ya, walaupun belum masa partai tahapan. Mana yang ngusulin rubah dapil? Hampir semuanya lah begitu. Hampir semua minta ada yang 4 dapil ataupun yang 5 dapil. Tetapi itu pun tidak bulat sepertinya di partai politik juga begitu. Masih penyok gitu ya. Iya, ada sebagian mengusulkan 4, ada yang sebagian mengusulkan 5 dapil begitu. Oke. Ada bisa disebut nggak yang ngusulin 4 dapil? Nanti aja lah Pak Muhadjir. Okay. Nanti pas tahapan lah. KPU ya. KPU tuh hati-hati tuh ngomong partai politik. Oke, itu untuk urusan dapil ya. Lalu berikutnya ada isu yang berkembang kalau misalkan ikut pileg itu nggak bisa daftar ikut pilkada. Jadi calon wali kota misalkan. Oh enggak juga Pak. Enggak. Jadi begini, pemilu itu nanti pas hari hanya ini kan tanggal 14 Februari itu ya, 2024. Jadi penetapan itu sekitar bulan Februari, Maret, April, antara Mei lah. Ya, antara April Mei itu penetapan calon terpilih anggota DPRD. Nah, sementara untuk pencalonan kepala daerah atau wali kota itu di sekitar bulan Agustusan, begitu ya. Nah, artinya kan sebenarnya sudah terpilih sebagai anggota calon terpilih lah ya, calon terpilih anggota dewan. Sementara nanti pencalonan di sana. Nah, bagaimana ini? Sementara yang bersangkutan belum dilantik. Kalau tidak salah di kota. Kalau terpilih, gitu ya. Kalau tidak terpilih mah nggak jadi masalah. Misalkan saya calon dari partai, ikut pileg, terus saya terpilih, gitu. Penetapan bulan Mei. Sementara daftar pilkada? Pilkada itu sekitar bulan Agustusan. Agustus. Pencalonan gitu. itu. Tapi pelantikan saya bulan Oktober kalau tidak salah. Jadi sebelum dilantik saya harus mundur dari pelantikan itu. Nah, memang ketentuannya itu untuk calon kepala daerah adalah bagi anggota dewan, anggota DPRD yang yang mencalonkan sebagai kepala daerah ketika nanti ditetapkan sebagai calon kepala daerah, calon kepala daerah ya, cawalkot ataupun cawalkot, maka yang bersangkutan harus mengundurkan sebagai anggota dewan. Nah, ini kan belum nih. Ya kan nggak usah mengundurkan sebagai anggota dewan, orang belum dilantik, baru ditetapkan. Betul, tapi nanti ketika dia sudah jadi calon kepala daerah, yang bersangkutan nanti mau dilantik sebagai anggota dewan, nggak boleh begitu kan? Ya tinggal bikin surat aja kan. Surat pernyataan pengunduran diri nanti begitu. Iya, tetap kan mekanismenya di KPU. Ada nanti di KPU, setelah pelantikan tentunya. Memang ini ada kasus baru seperti itu ya. Gitu. Jadi bukan berarti siapa yang nyalek itu tidak bisa nyalon wali kota. Bukan berarti itu. Begitu. Hanya saja ketika dia mencalonkan jadi wali kota, posisi dia harus mundur dari jabatan DPRD. Ini belum ada pelantikan. Jadi kalau mau nyalon saja. Nanti urusan administrasi DPRD mah kalau mau dilantik. Oke, itu kan keputusan partai politik juga. Betul. Siapa yang akan dilantik kan? Iya. Dari KPU usulannya kan melalui wali kota, gubernur dan Mendagri. Betul seperti itu. Oke, jadi Baraya Priangan yang mau nyalonin jadi wali kota, sementara pengen ikut dulu pileg ya silahkan. Pileg dulu. Oke, Kang Ade, menarik sekali perbincangan mengenai bagaimana pemilu ke depan. Baraya Priangan, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pemilu 2024 dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Hanya saja tadi catatan bahwa ada satu keketatan dalam verifikasi data faktual untuk anggota partai politik yang menjadi peserta pemilu di 2024 karena sekarang menggunakan sistem informasi politik atau SIPO. Tahu yang berikutnya soal pileg juga tidak banyak perbedaan dengan pileg-pileg sebelumnya. Lalu soal isu yang berkembang soal perubahan dapil, Pak Ketua KPU ini menjelaskan bahwa sampai hari ini masih memungkinkan terjadinya
perubahan daerah pemilihan, dan itu akan sangat ditentukan oleh aspirasi dari partai politik. Dan hari ini di Kota Tasikmalaya partai politik masih belum bulat suaranya. Masih ada yang menghendaki 4 dapil dan ada yang mengusulkan 5 dapil. Lalu berikutnya soal wali kota yang akan dilaksanakan 27 November 2024. Silakan saja kalau mau nyaleg sambil nyalonin jadi calon wali kota. Hanya saja itu mungkin pas pelantikan dia posisinya sudah mundur. Betul. Terima kasih Pak Ketua KPU, pembicaraan yang sangat menarik. Kita hanya membahas hal-hal poin yang intinya saja. Balaya Priangan, sekian pembicaraan kita tentang pemilu 2024. Mudah-mudahan pemilu ke depan menghasilkan para pemimpin pilihan terbaik bagi masyarakat Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.